거의 후전 없이 왼쪽 열어줍니다. 이소영. 역시 이소영. Bersama Red Sparks, Megawati telah mencetak 161 poin dalam 5 game terakhir, dengan rata-rata 32,2 poin per game. Dalam pertandingan IBK Altos 14 Januari lalu, setelah pertandingan melelahkan hingga 5 set dalam pertarungan DOC 36 poin, tim menang dengan skor set 3-2. Mega mencetak 44 poin dan menjadi senjata utama tim Red Sparks. 44 poin tersebut merupakan skor tertinggi dalam satu pertandingan sejak Mega debut di V-League musim lalu. Red Sparks tengah mengejar Hyundai Hillstate di peringkat kedua dengan 43 poin. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin mengomentari tentang sosok Megawati yang tampil perkasa di putaran ketiga dan keempat. Mega sangat tulus dan tidak menghindar dari latihan sesulit apapun. Dia juga terbuka terhadap saran dari para pelatih. Keterampilannya pasti akan meningkat, kata Ko Hye-jin. Baginya, sangat sulit untuk menemukan sosok peman seperti Megawati Hangestri Pertiwi. Megawati pun mengaku senang mendapat kepercayaan dari pelatih Ko Hye-jin. Lebih jauh dijelaskan, pihaknya juga yakin dengan kemampuannya baik individu maupun dengan tim. Mega saat ini berada di peringkat 3, dalam klasemen top Liga Voli Putri Korea. Dengan mengemas 181 poin, Mega masih berada di atas Moma Basoko, dari Hyundai Hillstate dengan 460 poin. Adapun di peringkat kedua Giselle Silva dengan 520 poin dan Victoria dan Chak IBK Altos dengan 530 poin. Mega masih berpeluang mengejar Mamo karena masih menyisakan banyak pertandingan. Megawati Hangestri Pertiwi terbilang sebagai atlet yang jarang ditemui. Pada tahun keduanya bersama Red Sparks, tim Liga Voli Korea dia semakin menunjukkan kehebatannya. Sempat mengalami cedera, Megawati masih jadi pemain yang paling menonjol di antara pemain asing dari kuota luar Asia. Dengan mengoleksi 181 poin, Megawati saat ini menempati peringkat 3 di daftar top skor. Pada pertandingan Red Sparks melawan IBK Altos pada lanjutan putaran keempat V-League, Ko Hye-jin mendapatkan banyak kritikan pedas dari para penggemar. Para penggemar Red Sparks menilai jika strategi dan juga keputusan yang diambil Ko Hye-jin di lapangan. Salah satunya saat Ko Hye-jin tetap memainkan Vanja Bukilic yang sedang tampil buruk di laga tersebut. Meski berhasil mengukir 25 poin di laga tersebut, Vanja Bukilic juga banyak melakukan error. Tercatat, pevoli asal Serbia itu melakukan 15 dari total 38 kali error yang dilakukan para pemain Red Sparks di laga melawan IBK Altos. Selain itu, sikap Ko Hye-jin yang tertangkap kamera memarahi Megawati Hangestri Vanja Bukilic, Jung Ho-yang hingga Park Eun-ji di set kelima pun mendapatkan kritikan. Pasalnya, apa yang dilakukan oleh Ko Hye-jin justru mempengaruhi mental pemain yang sedang dalam kondisi tertekan. Hal itulah yang membuat para penggemar Red Sparks begitu geram hingga menyampaikan kritik pedas pada Ko Hye-jin di media sosial. Para penggemar Red Sparks menyebut kalau Ko Hye-jin terlalu keras kepada para pemainnya. Di sisi lain, kemenangan atas IBK Altos sendiri membuat Red Sparks mengukir sejarah dengan meraih 10 kemenangan beruntun. Tak hanya itu, hasil positif tersebut juga membuat mereka semakin kokoh di peringkat ketiga dengan torehan 38 poin, terpaut 5 angka dari Hyundai Hillstate di atasnya. Di balik keberhasilan Red Sparks mengukir 10 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea musim ini, Ko Hye-jin selaku pelatih tim asal Daejeon itu justru mendapat kritikan. Para pemain senior Red Sparks yang memimpin tim sebagai pemain pendukung solid dari belakang juga menyumbangkan pengabdian mereka. Trio yang disebut, lini saudara, kapten dan setter Yeom Hee-seon, pemain pindahan Pyo Sung-ju, dan Libero Nohran menerima ulasan positif karena memimpin tim dengan baik dari depan dan membangun kerja sama tim yang solid. Pelatih Ko Hye-jin juga tidak luput memuji peran mereka. Dalam wawancara dengan KBS yang dilansir bolasport.com, ketiga pemain tersebut berbagi apa yang mereka rasakan. Tim berjulukan Red Force tersebut mengoleksi kemenangan ke-10 beruntun saat mengalahkan Hwaseong IBK Altos. Saya berusaha untuk tidak memberi arti pada kemenangan beruntun. Karena setiap pertandingan itu penting, kami akan fokus pada setiap pertandingan, kata Yeom Hee-seon. Setelah pertandingan, saya fokus pada pertandingan berikutnya. Saya berlatih sambil berpikir, imbuh Yeom Hee-seon. Saya harus lebih baik dari tahun lalu. Saya menitikan air mata karena berhasil masuk ke turnamen bola voli musim semi, tetapi hasilnya harus lebih baik dari itu, jelas Yeom Hee-seon. Saya ingin melangkah maju dan meneteskan air mata kebahagiaan pada akhir musim, ucap Yeom Hee-seon. Pyo yang bergabung tahun ini sebagai pemain kompensasi dari IBK Altos yang mengontrak mantan kapten Red Sparks, Lee So-yang, merasakan kerja sama tim yang lebih kuat. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, terus terang memuji peran ketiga pemain tersebut. Dari 3 pemain veteran, ada banyak hal yang bisa dipuji. Bagian yang paling harus saya puji adalah sebagai saudara perempuan, jelas pelatih Ko Hye-jin.
Red Sparks selanjutnya akan menghadapi Gimcheon Korea Expressway High Pass, Sabtu, 18 Januari 2025, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, menunjukkan kekuatan mereka dengan meraih 10 kemenangan beruntun pertama sejak didirikan. Duet dua pemain asing Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic memperlihatkan kekuatan dalam serangan sehingga dijuluki Double Gun. Kesuksesan Megawati berkarir, beradaptasi, dan berprestasi di luar negeri saja sebenarnya sudah dianggap sebagai pencapaian tinggi bagi seorang pebola voli putri Indonesia. Megawati adalah pebola voli putri pertama dan satu-satunya yang bisa berkiprah di negara lain. Namun, Megawati tak berhenti di situ. Setelah musim perdananya yang gemilang dengan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Megawati kembali ke Liga Bola Voli Korea atau V-League untuk melanjutkan musim kedua. Pemain asal Jember, Jawa Timur, ini pun tak menyia-nyiakan kepercayaan Red Sparks ketika merekrutnya lagi. Tak hanya mengantar Red Sparks menyamai rekor klub yang bertahan 15 tahun, Megawati juga menciptakan dominasi yang tak tertandingi. Pemain berusia 25 tahun ini memecahkan rekor poin individu dan rekor kemenangan terbanyak klub serta menciptakan sejarah. Semua dicapai pada awal 2025, tak lama setelah menutup 2024 dengan sejumlah pencapaian gemilang. Megawati mengawalinya dengan memecahkan rekor kemenangan terbanyak klub setelah mengalahkan GS Chalters pada 10 Januari 2025. Ini merupakan kemenangan ke-9 beruntun yang diraih Red Sparks, melampaui pencapaian pada musim 2008 ketika meraih 8 kemenangan berturut-turut. Setelah itu, tren positif Red Sparks bersama Megawati terus berlanjut. Mereka mempertajam catatan kemenangan beruntun itu menjadi 10 laga setelah mengalahkan IBK Altos, 4 hari kemudian. Pemain yang dijuluki Megatron oleh penggemar ini mengantarkan Red Sparks menciptakan sejarah baru klub dengan rekor kemenangan terbanyak tersebut. Torehan itu diwarnai aksi Megawati yang mampu mencetak hingga 44 poin untuk kemenangan 3-2 atas IBK Altos itu. Bagi Megawati, 44 poin merupakan catatan terbanyaknya selama berkompetisi di Liga Bola Voli Korea. Megawati mengatakan, performa impresifnya tak lepas dari intensitas latihan yang lebih tinggi pada musim ini. Ketika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, tutur Megawati, tim biasanya menyelesaikannya dengan diskusi. Di sisi lain, Megawati juga bersyukur karena pelatih Red Sparks Ko Hye-jin selalu memberinya kepercayaan, termasuk saat sang pemain melakukan kesalahan. Pelatih selalu menjaga saya dengan baik. Dia selalu mempercayai saya. Itulah alasan saya tetap mencoba, bahkan ketika saya tidak berhasil, kata Megawati. Pelatih Ko Hye-jin juga memuji performa Megawati yang menurut dia merupakan buah dari kepribadian yang positif dan terbuka dengan masukan. Menurut Ko Hye-jin, Megawati tak pernah menghindari latihan yang berat kendati sudah memiliki kemampuan hebat. Ibarat pendaki yang telah menaklukkan puncak awal sebuah gunung, Megawati Hangestri terus melanjutkan pendakian demi mencapai puncak-puncak berikutnya. Pebola voli putri asal Indonesia, Megawati Hangestri barangkali tengah mencoba mewujudkan petuah untuk meraih prestasi setinggi-tingginya. Sempat kehilangan ritme di putaran pertama dan mengalami cedera paha, perlahan tapi pasti Megawati berhasil bangkit dan tampil menjadi andalan Red Sparks. Putaran ketiga menjadi momen manis untuk ex-Jakarta Bin. Selain menyapu bersih kemenangan untuk timnya, Megawati juga berhasil menjadi MVP untuk babak tersebut. Konsistensi masih berlanjut pada putaran keempat. Dua pertandingan penting kembali membuktikan mentalitas dan kepercayaan diri atlet yang membawa tim voli Jawa Timur itu berjaya di Pekan Olahraga Nasional. Mega berhasil membawa kemenangan untuk timnya dalam laga krusial yang berakhir dengan 5 set. Bahkan pada laga kontra IBK Altos, Megawati sukses mengemas 44 poin, torehan poin luar biasa, bahkan mengalahkan bintang voli Ukraina Victoria Danchak. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin menjadi sosok penting dalam pencapaian Megawati di Korea. Mantan middle blocker Samsung Blue Evans itu mengingat kembali soal keputusannya memilih Mega dari kuartal Asia. Saya pikir dari kuartal Asia saat itu, tidak ada yang kekuatan daya serangnya seperti Megawati, ujar Ko Hye-jin dikutip dari Sport Naver. Pilihan Ko Hye-jin nampaknya berjalan mulus di musim pertamanya. Mega menjadi salah satu faktor keberhasilan Red Sparks melaju ke babak voli musim semi setelah menunggu selama 7 tahun. Bahkan pada musim pertamanya, Megawati Hangestri Pertiwi berhasil mencetak 736 poin dengan keberhasilan serangan mencapai 43,95%. Sukses pada musim pertamanya di Korea, Megawati kemudian melanjutkan petualangannya bersama Red Sparks pada musim kedua. Pengalamannya musim lalu tampaknya menjadi bekal berharga. Meski teman duetnya berubah dari Giovanna Milana ke Vanja Bukilic, namun aksi Mega malah semakin menawan. Musim ini Megawati menjadi pemain kuartal Asia pertama yang berhasil mencetak 1000 poin di Korea.
Ia pun saat ini bersaing dengan deretan pemain asing dunia dalam papan top skor Liga Voli Putri Korea. Ada hal lain yang diungkapkan oleh Ko Hye-jin untuk Mega. Ia sendiri pada akhirnya sadar jika kekuatan Megawati bukan hanya pada serangannya yang luar biasa. Pada awalnya saya berpikir Megawati hanya memiliki kekuatan dalam menyerang. Ternyata oposite timnas Indonesia itu juga sosok yang tahu tentang perannya sebagai pemain, ujar Ko Hye-jin. Ia juga punya keberanian dan sifat santai untuk menunjukkan kekuatan terbaiknya di lapangan, ujar pelatih Red Sparks itu menuturkan. Lebih dari itu, Ko Hye-jin juga mengatakan jika ada kelebihan lain yang dimiliki Megawati, yaitu soal kepribadian. Kepribadiannya hebat, ia memiliki pengaruh pada tim, dan mampu bekerja sama dengan seluruh anggota tim, ditutup Ko Hye-jin. Megawati Hangestri Pertiwi semakin mendapat sorotan usai penampilan apiknya bersama Red Sparks musim ini. Tampil untuk musim keduanya di Liga Voli Korea, pevoli asal Jember, Jawa Timur itu semakin menunjukkan performa terbaiknya. Bertindak sebagai tamu, tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi itu menang tipis atas IBK Altos. Hasil manis itu menjadi hasil yang membanggakan bagi Red Sparks lantaran mereka kini sudah mengantongi rekor 10 kemenangan secara beruntun. Kendati demikian, banyak catatan yang harus dirampungkan oleh tim yang dilatih oleh Ko Hye-jin tersebut dari apa yang sudah ditunjukkan ini. Red Sparks sendiri mengawali pertandingan ini dengan cukup meyakinkan di mana mereka tampil solid dengan merebut 2 set langsung. Di balik itu, ada rentetan kesalahan yang masih ditunjukkan para pemain Red Sparks, di mana salah satu yang tersorot datang dari Vanja Bukilic. Pevoli asal Serbia tersebut memang tampil tidak meyakinkan bahkan sejak dari pertandingan sebelumnya melawan GS Chalta Soul Kicks di pekan kemarin. Pada pertandingan ini sendiri, grafik kurang memuaskan masih ditunjukkan Bukilic di mana acap kali serangannya masih mampu dibendung lawan. Puncaknya terjadi pada set ketiga di mana Bukilic melakukan sebuah kesalahan dan memaksa Red Sparks akhirnya gagal meraih 3 poin sempurna. Bukilic mencatatkan tingkat keberhasilan serangan hanya 28,4% dengan raihan poin sebanyak 25 angka. Jumlah tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan Megawati yang kembali menggila untuk membuktikan dirinya di laga kali ini. Pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut menunjukkan performa yang eksplosif dengan menorehkan 44 poin. Dengan raihan poin sebanyak itu, Megawati dinobatkan sebagai MVP alias pemain terbaik setelah pertandingan berakhir. Di sisi lain, Bukilic hanya bisa merenungi rentetan kesalahan yang telah dia buat selama menghadapi IBK Altos. Pemain yang memiliki postur nyaris 2 meter tersebut bahkan tertangkap kamera sedang mengusap air matanya. Penggemar bahkan hingga warganet pun banyak yang berspekulasi bahwa kesedihan Bukilic ini terjadi karena dia merasa tak mampu berada di top performa. Tak bisa dipungkiri bahwa 2 laga terakhir Red Sparks ini berjalan dengan sulit meski pada akhirnya mereka masih mampu menggenggam kemenangan. Selaku juru taktik, Ko Hye-jin pun sebelumnya sudah pasang badan terkait dengan performa Bukilic. Saat menjalani laga melawan GS Chaltes, pria berusia 44 tahun tersebut enggan untuk menyalahkan Bukilic seorang. Baginya, voli merupakan permainan tim di mana saat ada satu pemain yang tidak perform, maka pemain lain harus menutupi lubang itu. Vanja Bukilic tampak tak bisa membendung air matanya meski timnya Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali menang pada Liga Voli Korea. Catatan positif kembali didapatkan Red Sparks saat menjalani pertandingan lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Selasa, 14 Januari 2025, melawan Hwaseong IBK Altos. Megawati Hangestri, oposite timnas voli Indonesia itu kembali bertengger di peringkat teratas sebagai pemain dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi. Megawati memiliki pencapaian serangan sukses 47,38% untuk menjadi yang terbaik sampai sejauh ini. Atlet berusia 25 tahun itu sudah banyak memberikan kontribusi besar terhadap timnya. Melihat perkembangan pemain putri Indonesia itu, pelatih Ko Hye-jin tersenyum. Ko Hye-jin tak berhenti bersyukur bisa menemukan pemain dengan kualitas seperti Megawati Hangestri Pertiwi. Sangat penting bahwa ia memiliki pengalaman di V-League, dan ia memiliki kesungguhan untuk berlatih keras, kata Ko Hye-jin, dilansir dari The Spike. Seperti yang saya katakan musim lalu, tidak mudah menemukan pemain seperti Mega, ujar Ko Hye-jin penuh semangat. Pelatih berusia 44 tahun itu tak hanya menilai kualitas Megawati di dalam lapangan saja. Ko Hye-jin juga terkesan dengan kepribadian atlet asal Jember, Jawa Timur ketika berada di luar pertandingan. Mega tidak hanya bagus, tetapi kepribadiannya juga penting. Anda tidak bisa menyalahkan siapapun, tetapi ada pemain yang mengalami hari yang buruk. Kemudian itu menjadi masalah bagi tim, ucap Ko Hye-jin. Seorang pemain seperti Mega layak untuk dipuji. Itulah mengapa ia pasti akan menjadi lebih baik, tegas Ko Hye-jin.
Itu adalah hasil yang wajar. Dia berlatih keras dan mendengarkan saran, ya ucap pelatih Red Sparks memuji. Megawati juga dipuji setelah mencetak poin terbanyak yakni 44 poin saat Red Sparks mengalahkan Hwaseong IBK Altos pada Selasa, 14 Januari 2025. Meski begitu, Ko Hye-jin tetap memberikan evaluasi bahwa beberapa kali timing serangan dan timing servis Megawati agak kurang tepat. Kami memiliki penampilan yang bagus hari ini. Dia mencetak banyak poin, jadi kami bisa memenangkan pertandingan, tutur Ko Hye-jin. Tapi ada beberapa timing serangan dan timing servis yang hanya dia dan kami yang tahu. Dia tahu itu, kami harus melatihnya dalam latihan, ujar pelatih Red Sparks Ko Hye-jin. Pelatih tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin begitu senang melihat penampilan Megawati Hangestri Pertiwi yang tetap konsisten setelah memasuki musim keduanya di Liga Voli Korea. Megawati sudah menorehkan 481 poin dalam 19 pertandingan dari total 20 pertandingan Red Sparks pada musim ini. Megawati Hangestri mencatatkan 44 poin pada kemenangan 3-2. Megawati mencatatkan 44 poin dengan tingkat keberhasilan 48,15%. Poin tersebut termasuk 3 poin blokir dan 2 poin servis. Megawati Hangestri mampu menunjukkan performa terbaiknya, melampaui rekor tertinggi pribadinya yaitu 34 poin dalam satu permainan, tulis Segie, dikutip Selasa, 14 November 2025. Media Korea tersebut juga mengulas bagaimana Red Sparks mampu mencatatkan 10 kemenangan beruntun. Sayangnya, kritikan pun dilancarkan pada tim asuhan Ko Hye-jin ini karena tim seringkali menang dari full set. Banyak sekali kesalahan yang dilakukan hari ini sehingga rekor kesalahan terbanyak dari musim ini dengan 38 poin, tulis Segie. Namun Megawati Hangestri kembali menjadi penyelamat dari krisis reverse sweep. Meski Vanja Bukilic mencetak 25 poin, namun performanya kurang bagus. Dengan tingkat keberhasilan serangan hanya 28,36%, dia mencatatkan 15 kesalahan sendiri. Dilanjut media Korea tersebut. Megawati memimpin serangan tim dengan konsisten memamerkan daya serang tinggi dari set pertama hingga kelima, ditutup artikel tersebut. Red Sparks mencatatkan sejarah baru menyusul Pink Speeders hingga Hillstate usai Megawati Hangestri dan kawan-kawan meraih kemenangan dramatis dari IBK Altos. Big match super ketat antara dua tim putri yakni IBK Altos versus Red Sparks di laga pembuka pekan ke-14 putaran keempat telah selesai digelar pada Selasa, 14 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Pevoli berjuluk Megatron tersebut juga dinobatkan sebagai pemain terbaik alias MVP usai mampu menggendong tim. Lalu menyusul Vanja Bukilic, yang meski tengah dalam performa terbaiknya namun bisa mengemas 25 poin, kemudian ada Pyo Sung-ju dengan 9 poin. Usai digendong Megawati Hangestri, Red Sparks juga semakin memantapkan dirinya di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim besutan Ko Hye-jin itu kini mengemas 38 poin, atau hanya selisih 5 angka saja dari Hyundai Hillstate di posisi kedua. Red Sparks juga mencetak sejarah baru untuk tim, di mana mereka meraih 10 kemenangan beruntun dalam satu musim. Sebelumnya Red Sparks telah memecahkan rekor 16 tahun lalu. Kala itu tim yang masih bernama KTNG menorehkan kemenangan beruntun terbanyak yakni 8 kali. Megawati Hangestri menjadi headline media Korea Selatan setelah mencetak 44 poin di laga Red Sparks versus IBK Altos. Megawati Hangestri menjadi kunci kemenangan bagi Red Sparks ketika bersua di kandang IBK Altos, Selasa, 14 Januari 2025. Red Sparks sukses menang 3-2 atas GS Chalters di Jangchung Gymnasium, Seoul, Jumat, 10 Januari 2025. Laga ini menjadi ujian penting dan peran setter Red Sparks, Yeom Hee-seon penting dalam menentukan serangan bagi para pemain dalam tim. Ketika Rechie goyah dan kaki terlalu sibuk untuk menciptakan pola permainan yang dijanjikan atau ketika salah satu opsi serangan tidak berfungsi dengan baik dan mereka dipaksa untuk membuat pilihan. Bagi seorang setter yang memiliki permainan terbatas yang dapat ia lakukan sendiri, situasi seperti itu bisa sangat membuat frustrasi. Itulah situasi yang dihadapi Yeom Hee-seon dalam pertandingan melawan GS Chalters. Serangan Bukilic juga lebih tumpul dari biasanya, sehingga pilihan yang dapat dimanfaatkan menjadi terbatas. Tidak mudah untuk menyelesaikan permainan bahkan dengan hanya satu situasi sulit, tetapi Yeom harus menangani keduanya. Sebagai seorang setter, Yeom berhasil mengatasi permainan yang sulit dan menyelesaikan kemenangan tim. Yeom mengatasi situasi sulit dengan baik dengan pengalaman, kecerdasannya dan menunjukkan kinerja yang baik dalam servis dan pertahanan, di mana dia dapat mengubah situasi dengan kekuatannya sendiri. Berkat pilihan Yeom yang masuk akal dan kegigihan rekan-rekannya, Red Sparks mampu mencapai 9 kemenangan beruntun. Tim bola voli putri,
Daejeon Jungkwanjang Red Sparks meraih kemenangan ke-9 beruntun pada lanjutan Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Kemenangan ke-9 diraih Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan dengan susah payah. Megawati Hangestri dan kawan-kawan diprediksi akan menjalani laga lebih sengit pada lawatan mereka ke Hwaseong Indoor Gymnasium, Hwaseong, Korea Selatan nanti. Setidaknya ada dua faktor yang mendasari prediksi tersebut. Faktor pertama adalah karena riwayat duel kedua tim yang sudah sengit bahkan sejak awal musim. Red Sparks dan IBK Altos jauh lebih intens bersaing dalam memperebutkan posisi 3 klasemen. Salip-menyalip sudah tertuang dalam grafik klasemen dari putaran pertama hingga saat ini ketika Red Sparks mulai stabil di posisi ketiga. Namun, jarak kedua tim hanya berselisih sangat tipis. IBK Altos yang berada di posisi keempat sekarang mengantongi 32 poin, sedangkan Red Sparks 36 poin. Tak ayal, jalannya pertandingan pada perjumpaan di putaran 4 nanti bisa sangat menentukan laju tim ke depannya. Terutama bagi Red Sparks, di mana skuad asuhan Ko Hae-jin itu berpeluang mengejar posisi 2 besar lantaran anomali 2 tim papan atas Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders dan Suwon Hyundai NC Hillstate yang sedang menurun. Duel Red Sparks versus IBK Altos nanti akan lebih disorot pada sisi Red Sparks karena mereka berpotensi mempengaruhi bagaimana jalannya sisa akhir musim. Jika Red Sparks mampu memenangi laga atas IBK Altos pada tanggal 14 Januari besok, mereka akan meraih 10 kemenangan berturut-turut dan itu dapat sangat mengancam kedudukan Hyundai Hillstate di Ulas Sports Han Korea. Adapun faktor kedua ada di performa tim masing-masing setelah jeda paruh musim. Sebagian besar tim papan bawah telah menunjukkan kebangkitan termasuk GS Chalters dan Gwangju I Pepper Savings Ban yang baru saja meraih kemenangan heroik. Red Sparks pun kecipratan momentum bangkit GS Chalters saat harus berjibaku 5 set sebelum menang dengan penuh perjuangan dengan skor 3-2. Berkaca dari laga Red Sparks sebelumnya, ada hawa yang sedikit hilang dalam permainan tim berjuluk Red Sparks itu. Yang paling terlihat jelas adalah lesunya Vanja Bukilic yang notabene jadi tandem dua lini serang Red Sparks. Bukilic terlihat kurang tajam saat menyerang dibandingkan sebelum jeda paruh musim. Yang pasti, diharapkan tidak ada masalah kesehatan yang mendera oposita asal Serbia itu mengingat Korea Selatan sedang ada di puncak musim dingin. Pun dengan harapan tak ada cedera apapun yang terjadi pada dia. Selain itu, meminimalisir kesalahan sendiri juga wajib jadi bahan evaluasi Mega dan kawan-kawan. Red Sparks hampir kembali ke mode awal musim saat banyak membuang peluang dari service error. Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 putaran 4 pada pekan ini akan menampilkan pertemuan antara Daejeon Jungkwanjang Red Sparks melawan Hwaseong IBK Altos. Red Sparks akan menjalani lanjutan Liga Voli Korea musim ini dengan laga berikutnya melawan IBK Altos, Selasa, 14 Januari 2025. V-League Korea Selatan telah memasuki putaran keempat, dan Megawati Hangestri Pertiwi masih berada di posisi 3 besar top skor. Pada Jumat pertandingan, 10 Januari 2025, Megawati memainkan peran kunci dalam kemenangan Red Sparks atas GS Chalters dengan skor 3-2 di Seoul Jangchung Gymnasium. Megawati mencetak 33 poin, yang menjadi poin terbanyak di penempatan. Meski tampil mengesankan, Megawati kalah dari Giselle Silva, pemain GS Chalters, yang mencetak 49 poin dalam pertandingan tersebut. Silva kini menjadi pesaing utama Megawati dalam perburuan posisi top skor di V-League. Dengan tambahan 33 poin dari pekan ke-19, Megawati kini berada di posisi ketiga dengan total 437 poin. Ia masih tertinggal dari Silva yang mengoleksi 469 poin, dan Victoria Dancak dari IBK Altos yang memimpin dengan 489 poin. Namun, pencapaian Megawati tetap menjadi sorotan dalam perebutan posisi teratas. Keberhasilan Megawati dan Red Sparks berimbas pada posisi di klasemen. Red Sparks, yang baru meraih kemenangan ke-9 berturut-turut, kini menduduki klasemen ketiga dan berpeluang besar lolos ke posisi semifinal zona playoff. Sebaliknya, GS Chalters berada di dasar klasemen setelah mengalami 14 kekalahan beruntun. Di pekan ke-20 V-League, Red Sparks akan menghadapi IBK Altos pada Selasa, 14 Januari 2025, sementara GS Chalters akan melawan Expressway sehari setelahnya. V-League Korea Selatan Putri diikuti oleh 7 tim, dengan setiap tim memainkan 36 pertandingan di babak reguler. Tim yang berada di posisi pertama klasemen akhir akan lolos langsung ke babak final, sementara posisi kedua dan ketiga akan bertanding di playoff semifinal. Bintang Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi, harus tetap fokus dalam laga-laga berikutnya untuk mempertahankan posisinya di daftar pencetak poin terbanyak atau top skor Liga Bola Voli Korea Selatan. Megawati kini menjadi andalan tim dalam mendulang poin, sehingga ia harus tampil prima untuk terus membawa Red Sparks meraih kemenangan.
Tim yang diperkuat pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut sedang berada dalam jalur kemenangan yang panjang. 9 laga beruntun berhasil dilalui Red Sparks tanpa sekalipun mencecap kekalahan dari lawan-lawannya. GS Chalters Soul Kicks menjadi korban dan membawa tim berjuluk Red Force itu menggoreskan rekor kemenangan terpanjang. Terlepas dari gelagat tidak puas Ko Hye-jin sebagai juru taktik mereka sendiri, pencapaian Red Sparks patut diwaspadai para rival.